interaksi yang sangat pendek saya dengan Pak Jokowi di Menteng. Bahkan waktu itu kalau Pak Jokowi ingat, dia pernah menandatangani baju saya. Nah itu fakta itu, bajunya masih ada di rumah saya. Gitu. Jadi saya punya kenangan banyak dengan Pak Jokowi. Tapi secara belakangan ini Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Taufik, semuanya dokter-dokter. Jadi saya pengen tahu juga, masa sih Sentana selama ini mendukung orang yang seperti ini gitu loh. Itu karena Sentana itu selama ini pendukungnya Pak Joko Widodo, pendukung berat gitu guys. Jadi kan Pak Prabowo itu menjadi lawannya Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Tentunya kalau masalah ijazah ini dibongkar pada tahun-tahun itu, ya kalau ya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo seharusnya gitu loh. Nah pertanyaan saya, apakah hari itu ada yang mengetahui ijazah ini palsu? Ternyata PDIP tidak tahu. Ternyata Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan, tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Yo tanya aja sendiri sama yang punya. Yaitu Bapak Joko Widodo di Solo. Dugaan saya paling kuat, dugaan saya ini dugaan ini ya. Pak Kapolri itu sedikit itu udah pasti tahu, karena waktu di wali kota pun di Solo dia udah tahu itu semua. Waktu dia mencalonkan diri wali kota pakai Dr. Andes, itu udah pasti itu. Ya, jadi ini supaya yang belum pada, mungkin masih anak-anak muda pada belum ingat hari itu ya. Hari itu waktu Pak Jokowi wali kota di Solo, Kapolresnya itu Pak Listio Sigit Prabowo yang sekarang kebetulan Kapolri. Kebetulan atau tidak kebetulan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa berasumsi. Tapi yang jelas waktu itu kebetulan dia. Nah, kita tidak tahu apakah Pak Listio Sigit Prabowo juga pernah melihat dokumen itu. Jadi saya rasa sih kalau ada yang pernah melihat dokumen itu, seperti misalnya Pak Andi Wijayanto tadi, saya sangat apresiasi tuh Pak Andi Wijayanto mau memberikan keterangan, mau diwawancarai singkat oleh kami bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Nah ini saya mau nanya Bang Rismond Sianipar lagi nih, ada nih. Kenalan dulu sama ini, katanya mau wawancara. Oh siap. Batu bara, Pak. Oh batu bara, siap. Yang penting bukan Panjaitan. Karena yang Panjaitan sudah ngatain Bang Rismond sakit jiwa kemarin yang Panjaitan itu. Tadi apanya ya? Yang kita tanyakan Pak Andi, real berarti ya. Artinya begini, bahwa tim dari Pak Jokowi pencalonan gubernur atau capres itu Pak Widodo, Pak David dan Pak Anggit. Nah, Pak David itu kata tim Anda tadi sebut tim apa? Ternyata ya. Bupati Boyolali adalah adik dari Pak David. Oh ya, jadi yang kami datangi Wonosegoro yang kami datangi itu termasuk dari Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang bupatinya adalah saudara kandung, saya lupa adik atau kakak dari David yang kita sebut tadi, David Widodo dan Anggit. Nah David itu tim yang menyiapkan dokumen timnya, ya, yang menyiapkan dokumen Pak Jokowi untuk diserahkan ke Pak Andi Wijayanto. Jadi orangnya real ketiga itu ya, David, Anggit dan Widodo. Nah mudah-mudahan kita bisa ketemu salah satu atau ketiganya. Nah gitu ya, atau mungkin Pak Bupati Boyolali mau berstatement di media. Cuma sayang sekali tadi media yang Anda pilih Pak Andi Wijayanto, waktu kita tanya statement dari Pak Beator, kan dia bilang Pak Andi Wijayanto sempat melihat dan merasa heran kok pas fotonya seragam kan gitu ya. Cuma tadi kita tanyakan sama Pak Andi Wijayanto, ternyata beliau tidak ingat gitu loh ya, secara spesifik hal tersebut ya. Jadi nggak ingat, bisa jadi nanti sekarang masih belum ingat, ternyata nanti ingat, bisa jadi. Ya, kita berikan waktu lah, Bang Rismond. Nanti kan ketemu lagi dengan Pak Andi ya kan? Ya, nanti kan kita ketemu lagi di Jakarta dengan Bang Andi. Mungkin saya minta beliau untuk merefresh ingatannya lagi supaya lebih tajam mengenai kejadian-kejadian di tahun 2014 dan di tahun 2019. Karena itu kan bagaimanapun 10 dan 5 tahun yang lalu ya, jadi pasti mungkin sudah lupa. 2014 katanya? Iya, 14 kan 10 tahun yang lalu. 11 dong 11 tahun yang lalu ya. Jadi boleh-boleh saja lupa. Mungkin saya juga sudah lupa nama anjing saya yang saya punya 10 tahun lalu siapa. Saya sudah lupa juga, udah mati soal anjing saya. Yang 10 tahun lalu ada pelihara di rumah itu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kasih waktu untuk Pak Andi Wijayanto untuk mengingat-ingat ya, mengingat-ingat. Nanti kan di Jakarta jumpa lagi katanya. Ya. Dan Pak Andi welcome katanya tadi oleh timnya. Dan Bang Betor Suryadi itu, nih ya biar kalian tahu, Bang Betor Suryadi itu pernah masuk di videonya Sentana. Tahu nggak kalian? Di mana video yang mana? Video yang di UGM tanggal 16 April 2025, kalian cari sekarang. 15 April. Uploadnya 16. Oh, uploadnya 16 April. 16. Oh, ada ya? Ada. Jadi Bang Rismond ada di sebelah paling kiri, Pak Rizal Fadilah paling kiri, lalu Bang Rismond, lalu Dr. Tifa, ada Pak Roy Suryo, dan di ujung sana ada Pak Betor Suryadi yang datang. Yang agak di belakang duduknya, agak-agak
agak-agak cepak lah rambutnya gitu, kayak tentara. Nah, jadi Bang Betor itu juga sudah pernah ada di videonya Sentana. Jadi jangan salah kalian bahwa dia juga tahu dan sekarang baru berani bersuara. Saya apresiasi dan ternyata Pak Andi Wijayanto mengkonfirmasi apa yang dikatakan Pak Betor. Begitu loh. Nih, jadi saya tahu betul ada asprinya Pak Jokowi bernama David. Apakah ini David yang sama? Saya nggak tahu. Hanya David yang bisa menjawab. Yang jelas dulu ada asprinya Pak Jokowi namanya David. Fit. Cariin jadwal saya fit katanya. Gitu waktu itu. Interaksi yang sangat pendek saya dengan Pak Jokowi di Menteng. Bahkan waktu itu kalau Pak Jokowi ingat dia pernah menandatangani baju saya. Nah itu fakta itu. Bajunya masih ada di rumah saya. Gitu. Jadi saya punya kenangan banyak dengan Pak Jokowi. Tapi secara belakangan ini Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Taufik, semuanya dokter-dokter. Jadi saya pengen tahu juga, masa sih Sentana selama ini mendukung orang yang seperti ini gitu loh. Gitu, karena Sentana itu selama ini pendukungnya Pak Joko Widodo, pendukung berat. Nah, boleh ditanya siapapun relawan Joko Widodo yang ada di luar sana, Bara JP, Projo, benar gak Sentana itu dulu memberitakan Joko Widodo setiap hari tanpa pernah dibayar selama bertahun-tahun? Nah coba gimana, bener nggak? Jadi biar tahu, katanya saya dibayar oleh Antek Zionis dan Amerika. Nah, yang jelas saya nggak pernah dibayar untuk mendukung Joko Widodo dulu, tapi saya ikhlas, tulus, karena itu menurut saya hal yang benar waktu itu. Tapi sekarang karena Dr. Rismon membuka hal-hal baru yang saya baru tahu, ya kita cari ke Wonosegoro, dapatnya begitu, nggak apa-apa. Nah ini besok kita kemana lagi nih? Ada yang lebih gempar. Oh, ada yang lebih menggemparkan Di sebuah kota. di sebuah kota di Indonesia. Terkait SMPP 40. Waduh, Ini SM. belum. Nah, itu kan ada yang bilang Pasar Pramuka. Saya belum ke Pasar Pramuka. Nanti kita lihat. Kita lihat Pasar Pramukanya sebelah mana. Ntar saya ajak Pak Betor. Yang dia maksud Pasar Pramuka itu yang mana sih? Gitu loh. Pasar Pramuka. Terus katanya David yang mana? Siapa tahu Pak Betor pernah foto-foto dengan si David, si Widodo, si Anggit, dan kawan-kawan ini. Mungkin dia pernah foto-foto dan saya mau cari itu fotonya. Pak Betor tunjukin dulu fotonya. Kebetulan Pak Betor sekarang tidak di kota yang sama dengan saya. Dan yang saya temui hanya Pak Andi Wijayanto. Itu pun sudah luar biasa sekali ya. Dia bisa memberikan sepatah dua patah keterangan di Sentana TV. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan kebenaran mengenai kasus-kasus yang ada di seluruh Indonesia ini, bukan hanya kasus ijazah ya, Dr. Rismon ya. Nanti banyak kasus lain lagi. Fufu Fafa juga, terutama. Fufu Fafa, Fura-Fura tak tahu apa-apa. Yang SMA 3 kali itu. Yang SMA 3 kali. Ternyata akun Fufu Fafa itu ternyata masih tersimpan di suatu tempat. Semua tweet ya itu ya. Twitter, Kaskus. Semua threads, semua postingan yang pernah dibuat akun Fufu Fafa itu masih tersimpan di suatu tempat di dunia ini. Oh, sudah saya simpan. Dr. Rismon ternyata disimpan. Tapi ya caranya memang nanti bisa terancam ITE. Ya. Jadi saya perlu jaminan dari Pak Prabowo untuk membungkanya. Oke. Nah, kalau udah dapat jaminan dari Pak Prabowo Subianto, semua yang saya mining itu akan saya keluarkan. Oke. Datanya jauh lebih kaya daripada punyanya Pak Roy Suryo. Ternyata ada persaingan tersendiri nih antara Pak Roy Suryo dengan Pak Rismon Sianipar ini. Antara dua dokter bersaing. Gitu bagus dong. Kita harus kita harus senang bahwa ada dua dokter yang bersaing di sini, bersaing membuktikan kebenaran, bersaing memining, mengambil data akun Fufu Fafa.